Sebuah dump truk berlogo Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan sampah di tepi Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah viral di media sosial, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air langsung mendatangi lokasi dan menutup permanen lokasi pembuangan sampah itu. Dalam keterangannya, DLH menyebut bahwa sampah tidak dibuang ke dalam aliran air, melainkan hanya diletakkan di sisi kali sebagai penampungan sementara. Praktik ini sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Dan atas kejadian ini pihak DLH menyampaikan permintaan maaf. Kebiasaan baru. Jadi sampah-sampah yang ada di emplasmen ini bukan merupakan sampah dari warga, bukan sampah rumah tangga, tapi merupakan sampah dari sungai, dari kali, dari waduk seperti itu. Meski tidak langsung dibuang ke dalam air, penempatan sampah di bantaran sungai tetap beresiko merusak lingkungan. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan benar, terutama oleh warga dan juga pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Ratusan warga mengantre di kantor pos Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Mereka hendak mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000. Sejak pukul 6 pagi, warga yang didominasi lansia dan emak-emak dari beragam profesi ini harus berjuang antre berjam-jam untuk melakukan verifikasi data petugas kantor pos. Untuk mengambil uang tunai lansia dengan berjumlah 600.000. 600.000. Untuk berapa bulan, Pak? Katanya mah nggak tahu sih, kurang lebih lah 3 bulanan. Ini Ibu udah berapa kali dapat bantuan, Pak? Ada 2 kali. Mas, ini ngantrinya sepertinya padat sekali ya, Mas? Iya, saya ngantri dari jam 6 pagi, baru selesai sekarang. Tadi tahu jam 6-an. Ya. Ini yang mendapat bantuan siapa, Bu? Ibu. Orang tua. Ya, orang tua. Berapa Bu dapatnya, Bu? 600. Dapat itu bantuan apa tuh namanya? PMT. Di Kecamatan Ngamprak, Jawa Barat tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT Kesra, di mana hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa mengular hingga 5 km. Bahas konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Presiden Prabowo Subianto. Tentara Israel diduga menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Halo, selamat sore pemirsa. Waspada kecelakaan lalu lintas yang marak terjadi di sejumlah titik jalan provinsi. Sementara itu sejumlah lokasi wisata masih berjubel wisatawan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ratusan ribu kendaraan memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat di puncak arus balik gelombang kedua hari ini. Jalur non-tol itu diprediksi semakin membludak jika terjadi kemacetan panjang di ruas tol Cipali. Puluhan ribu kendaraan roda 4 dan roda 2 berjubel di jalur arteri Pantura Cirebon sejak dini hari hingga siang tadi. Di Simpang 4 Palimanan, ribuan kendaraan pemudik mengular hingga 600 meter. Memasuki puncak arus balik gelombang kedua hari ini, kendaraan pemudik mengular tak henti-henti dari arah Jawa menuju Jakarta. Seperti saat arus mudik, pemudik juga membawa barang bawaan besar seperti tas punggung, juga kardus berisi oleh-oleh kampung halaman.
Kepadatan jalur arteri Pantura diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti dan besok. Pemudik kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja pada Senin mendatang. Dan diprediksi jalan non-tol ini bisa makin padat karena banyak kendaraan roda 4 memilih keluar tol saat terjebak kemacetan. Sementara itu pemirsa, imbas pemberlakuan one way ke Jakarta, ribuan kendaraan terjebak macet di arteri Pantura Cirebon. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa mengular hingga 5 km. Ya, seperti inilah pemirsa, kemacetan panjang di jalur utama Pantura Cirebon dari arah Jakarta menuju Jawa pada pagi tadi. Ribuan kendaraan merayap hanya bisa melaju 10 km per jam mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Kemacetan di ruas ini terjadi imbas pemberlakuan one way arus balik ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan menunggu di depan gerbang tol, menunggu pintu tol dibuka. Selain karena tingginya arus, penumpukan kendaraan juga akibat parkir liar di titik masuk gerbang tol Tegal Karang, Palimanan, Cirebon. Pengendara dari arah Jakarta menuju Jawa diimbau menunda perjalanan selama pemberlakuan one way agar tidak terjebak kemacetan. Puncak arus mudik gelombang 2 juga terjadi di ruas tol Trans Jawa. Dan sejak kemarin Korlantas Polri telah memberlakukan one way dari kilometer 263 Pejagan hingga kilometer 70 Cikatama. Ada Nata Arman. Nata, apakah one way cukup efektif mengurai kemacetan? Selamat sore David dan juga pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai dibandingkan dengan kemarin, yang mana untuk data pada sore hari ini yang kami dapatkan lebih dari 25.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Tentunya ini sangat berbeda sekali atau terjadi perbedaan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kemarin, yang mana pada sore hari kemarin sempat menyentuh di angka 40.000 kendaraan. Dan memang untuk puncak arus balik sendiri yang diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan hari ini, bahkan terpantau sejak pagi sampai dengan sore ini terlihat tidak ada kendaraan penumpukan kendaraan yang bahkan mengekor hingga dengan kilometer. Kemudian juga dari gerbang tol juga kami tadi sampai melihat tidak ada penumpukan kendaraan seperti kemarin, yang mana jika kemarin kita bandingkan pada sore hari menjelang maghrib terutama ini terjadi kepadatan lalu lintas yang mengarah ke arah Jakarta, karena mengingat pada jam-jam tersebut banyaknya kendaraan yang menggunakan rest area untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke rumahnya masing-masing. Bahkan selain itu juga untuk rekayasa lalu lintas seperti one way sepenggal yang kemarin diberlakukan dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 saat ini sudah tidak ataupun sudah dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow, itu pun bersifat secara situasional melihat kondisi yang ada di lapangan. Kemudian untuk data angka kendaraan per jamnya ini sudah di bawah angka 2.500, artinya sudah ada tren penurunan dari volume kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Kemudian kami sampaikan juga bahwa jika memang Anda yang sudah mulai merasa lelah, diharapkan bisa menepikan kendaraan terlebih dahulu di rest area yang terdekat dan juga tidak menggunakan bahu jalan untuk beristirahat karena tentunya sangat berbahaya. Terlebih pada hari ini cuaca juga tidak menentu. Ketika tadi siang sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup deras, kemudian tadi sempat reda, dan saat ini pada sore hari ini sudah mulai terlihat ada awan-awan mendung dan berpotensi hujan pada malam hari. Sehingga inilah yang harus diantisipasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke Jakarta, terutama untuk kendaraan, pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima, kemudian juga kembali dicek terlebih dahulu seperti pengereman dan juga ban yang tidak botak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga untuk jarak kendaraan dan juga kecepatan rata-rata kendaraan ini di sekitar 60 sampai dengan 80 km dengan jarak rata-rata 10 sampai dengan 15 meter antar satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Ya, baik Nata, terima kasih informasinya. Sementara di Tol Pejagan ada rekan kami Hadisti Nur Arifa di rest area Pejagan Pemalang. Disti, bagaimana arus balik di sana? Ya, David dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua, sehingga hari ini terdata volume kendaraan meningkat dibandingkan beberapa hari terakhir. Nah, untuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan sejak kemarin, yakni one way atau satu arah yang diberlakukan mulai dari kilometer 263 tol Pejagan Pemalang hingga ke kilometer 70 Cikatama. Nah, sehingga
sehingga karena diberlakukannya one way atau satu arah ini membuat laju kendaraan di ruas tol Palimanan Kanci ini terpantau lancar dan juga kondusif. Dapat dilihat David dan juga pemirsa di layar televisi Anda, kendaraan yang melaju di ruas tol Palimanan masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang merupakan berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Ini dapat dilihat dari plat nomor polisi yang merupakan mayoritas plat B dan juga plat F, yang artinya kendaraan ini berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga masih terlihat mayoritas kendaraan yang melintas adalah bus antar kota yang mengangkut penumpang dari arah Jawa Tengah, arah Jawa Timur menuju ke arah Jakarta. Nah, sementara terkait truk dengan jenis Sumbu 3 dan Sumbu 5 hingga tanggal 29 besok ini masih dilarang untuk melintas di ruas tol Trans Jawa ini yang diarahkan untuk lewat di jalur arteri. Nah, kemudian juga kalau kami mengacu pada beberapa hari terakhir yang sempat terjadi kepadatan dan juga kemacetan di ruas tol Trans Jawa atau khususnya di tol Palimanan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, sehingga inilah yang membuat terjadi penyempitan jalur. Nah, ini juga disebabkan karena tingginya pengemudi yang mampir atau berhenti di rest area, sehingga rest area sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan. Kemudian juga untuk mengantisipasi itu, pihak pengelola rest area juga memperlakukan sistem buka tutup agar dapat menampung kendaraan, kemudian juga memperlakukan durasi maksimal selama 30 menit sehingga dapat bergantian dengan pengendara lainnya. Namun justru hal ini menyebabkan banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan karena tidak dapat memasuki area rest area. Ini juga disebabkan oleh faktor kendaraan maupun juga faktor kelelahan para pengemudi, sehingga petugas kepolisian juga terlihat jika terjadi kondisi demikian, yakni kondisi pengemudi yang berhenti di bahu jalan, ini dihimbau kepada pengemudi tersebut untuk memilih istirahat dengan keluar di gerbang tol terdekat dan baru nantinya melanjutkan perjalanan kembali memasuki gerbang tol yang sama. Demikian. Baik, Disi, terima kasih untuk informasinya, dan sebelumnya juga ada Nata Arman di Cikatama. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Ya, pemirsa, sementara itu ruas tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah pada Sabtu pagi tadi. Dan selain banyak pemudik yang hendak balik ke Jakarta, arus wisata ke arah Bandung juga ramai. Ya, arus kendaraan di ruas tol Cipularang kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai dan cenderung padat. Diduga masih terdapat masyarakat yang akan berwisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramainya arus mudik lokal dan wisata ini akan terjadi hingga sore ini. Sementara puncak arus balik lebaran diprediksi terjadi pada Sabtu ini dan juga Minggu malam. Sementara itu, tol Kalikangkung Semarang ramai lancar. Para pemudik yang selesai menjalani liburan lebaran kembali ke kota asal karena minggu depan mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, sekitar 49.849 kendaraan melintasi gerbang tol Kalikangkung Semarang menuju arah Jakarta. Jumlah tersebut mengalami penurunan meski saat ini sedang puncak arus balik gelombang kedua. Sementara dari arah sebaliknya sebanyak 14.000 kendaraan yang melintas. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Kakor Lantas Polri menyebut lalu lintas tol Cipali sudah berjalan lancar usai diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Pada hari Jumat diterapkan one way tahap pertama presisi dari kilometer 132 tol Cipali sampai kilometer 70 tol Cikatama. Sedangkan one way tahap kedua presisi diberlakukan dari kilometer 263 tol Pejagan sampai dengan kilometer 70. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan pihaknya akan mengevaluasi untuk menentukan apakah one way akan dilanjutkan hingga hari ini atau akan ditarik hingga ke kilometer 414. Kakor Lantas mengatakan masih akan ada gelombang kendaraan yang cukup besar dari Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju Jakarta pada hari ini dan besok. Melaporkan dominasi peristiwa kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di area non-tol ini juga masih menjadi satu hal yang perlu pengaturan. Dan ini juga sudah dilakukan secara pengaturan secara distribusi traffic
maupun kendaraan yang melewati, sehingga arus balik ini menjadi lebih terkendali. Pemirsa, sistem kontraflow sudah tidak diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 47 dikarenakan volume kendaraan sudah mulai menurun dan pantauan arus lalu lintas kini ramai lancar. Ya, 2,3 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta dalam periode arus balik 2026 dan angka ini masih 67,65% dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan yang kembali ke Jakarta. Ini artinya masih ada 32,35% kendaraan yang belum kembali. Sehingga diprediksi puncak kepadatan akan kembali terjadi di ruas tol Trans Jawa pada hari ini hingga besok 29 Maret 2026. Sementara itu hingga tadi pagi belum ada kepadatan volume kendaraan, arus lalu lintas di ruas tol kilometer 62 ramai lancar. Volume kendaraan per jam yang melintas berkisar 1.500 hingga 2.000 kendaraan. Pemberlakuan one way masih berlangsung di kilometer 263 hingga kilometer 72, khusus kendaraan menuju Jakarta dalam mengantisipasi kepadatan. Sementara itu, Terminal Kampung Rambutan mulai menerima para pemudik yang kembali dari kampung halaman. Data sementara menunjukkan sebanyak 1.379 penumpang menggunakan 41 bus tiba hari ini. Pergerakan kedatangan penumpang pada arus balik 2026 semakin terlihat di Terminal Kampung Rambutan. Dari data Terminal Kampung Rambutan tercatat 1.379 penumpang tiba dengan 41 bus. Data ini masih bersifat sementara dan akan terus mengalami lonjakan tiap jamnya hingga pukul 11 malam nanti. Proyeksi dari petugas terminal memperkirakan hari ini dan besok volume penumpang yang akan tiba dapat mencapai 5.000 per harinya. Penumpang yang tiba mayoritas berasal dari Pulau Jawa, yakni Malang, Surabaya, Tegal, dan Yogyakarta. Sementara itu tren arus mudik masih terasa di Terminal Kampung Rambutan. Hal ini terlihat dari data sebanyak 219 penumpang yang akan berangkat menggunakan 20 bus ke beberapa titik di Pulau Jawa. Untuk informasi terkait arus balik di Terminal Kampung Rambutan akan disampaikan oleh rekan kami, Kea Dela Rosa. Ya pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Korlantas Polri menyatakan bahwa arus balik akan mencapai puncaknya pada hari ini 27 Maret hingga esok 28 Maret 2026. Dan di tempat saya berdiri saat ini di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur sebanyak 1.379 penumpang telah datang dari 4 kota dominasi, yakni ada Surabaya, Malang, Yogyakarta dan juga Tegal. Dan informasi tadi yang kami dapatkan hanya sampai pukul 9 pagi dan diperkirakan oleh petugas dari Terminal Kampung Rambutan data tersebut akan menambah seiring berjalannya waktu dan diproyeksi akan mencapai titik puncak yakni di hari ini 6.000 penumpang yang akan datang dari beragam kota di Jawa ke kota Jakarta. Dan untuk arus balik itu sendiri sejak 3 hari yang lalu dari Terminal Kampung Rambutan ini juga melihat tren kenaikan kedatangan penumpang yakni yang dimana sebanyak 3.000 penumpang hingga mencapai puncaknya pada tanggal 25 Maret lalu yakni di angka 7.000 penumpang per harinya yang datang ke kota Jakarta. Hal ini menandakan adanya tren kenaikan arus balik 2026 di Terminal Kampung Rambutan itu sendiri. Lalu terkait arus mudik tentunya masih terasa pemirsa di tempat saya berdiri saat ini sebab informasi yang kami dapatkan dari petugas Terminal Kampung Rambutan menyatakan bahwa sebanyak 219 pemudik akan berangkat ke kota kampung mereka halaman masing-masing menggunakan 21 bus yang tersebar di Kampung Rambutan itu sendiri. Dan dalam rangka mendukung adanya arus mudik dan juga arus balik 2026 ini, petugas dari Kampung Rambutan, Terminal Kampung Rambutan bekerja sama dengan Puskesmas Ciracas untuk menyediakan posko kesehatan sehingga nantinya jika para pemudik dirasa kurang enak badan ataupun kurang fit dapat langsung menuju posko kesehatan untuk mengecek kesehatan mereka sebelum akhirnya pulang kembali ke kota halaman masing-masing. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekarang kami ajak Anda memantau arus balik di Jawa Tengah. Sudah ada rekan Amrina Rida di Kali Kangkung dan Stephen Patinama di rest area kilometer 62. Selamat sore rekan-rekan. Ya, kita ke Amrina dulu. Amrina, bagaimana situasi lalu lintas di sana?
Iya David dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini kalau kami lihat memang cukup ramai dan juga lancar dan terhitung kondusif ya David, karena kalau kami pantau sejak siang hari hingga sore hari ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun juga ketersendatan yang begitu signifikan yang menghambat perjalanan dari para pemudik. Dan sebagai informasi David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan saat ini sedang diberlakukan adanya one way lokal dari kilometer 421 gerbang tol Banyumanik ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Artinya untuk ruas jalan tol Semarang Solo ini memang sekarang hanya diberlakukan bagi arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, sedangkan untuk pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Semarang Solo ini sekarang tidak bisa melewati gerbang tol Kali Kangkung dan harus keluar ke gerbang tol lain sebelum gerbang tol Kali Kangkung, salah satunya adalah ke gerbang tol Kaliwungu untuk kemudian melanjutkan ke Semarang Solo menggunakan jalur arteri ataupun juga jalur Pantura. Dan David dan juga pemirsa, meskipun pada hari ini diprediksi ataupun juga diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang kedua, namun kalau kami pantau justru per jamnya kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sekarang sudah cukup menurun, berada di angka 2.500 hingga 3.000. Ini cukup rendah ataupun juga lebih sedikit begitu ya dibandingkan ketika puncak arus balik tahap pertama yang terjadi pada tanggal 24 Maret yang lalu yang sempat mencapai 3.000 hingga 3.500 kendaraan. Meskipun demikian, memang untuk angka 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jam ini masih cukup terhitung tinggi, karena biasanya di gerbang tol Kali Kangkung ini dalam kondisi normal hanya mengakomodir 800 hingga 1.000 kendaraan saja per jam. Artinya kita bisa melihat bahwa hingga saat ini untuk arus balik ini masih terjadi, khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan sebagai informasi David dan juga pemirsa, secara total hingga pada pukul 4 sore ini terhitung sudah ada lebih dari 25.000 kendaraan yang melintas, dan angka ini memang kalau dibandingkan dengan periode yang sama kemarin pada saat puncak arus balik tahap pertama pada tanggal 24 Maret memang cukup berkurang, karena kemarin pada tanggal 24 Maret untuk kendaraan yang melintas hingga pada pukul 4 sore ini mencapai lebih dari 30.000 kendaraan. David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan mengenai one way nasional ini memang dijadwalkan diterapkan secara situasional hingga esok hari 29 Maret 2026 mulai dari kilometer 414 ke kilometer 70. Namun kalau untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi yang diberlakukan baru one way lokal saja dari Banyumanik menuju ke arah gerbang tol Kali Kangkung, sementara untuk one way nasional dari kilometer 414 ke kilometer 70 ini tidak diberlakukan, sehingga kendaraan bisa melintas dari kedua arah dari kilometer 414 ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Tentunya yang diharapkan adalah agar para pemudik ini nanti tetap memeriksa keadaan kendaraan agar dalam keadaan yang prima, dan juga pastikan saldo e-tol dalam kondisi yang cukup sehingga tidak menyebabkan antrian kendaraan yang begitu panjang. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda David. Baik Amrina, sekarang kita ke Stephen Patinama di rest area kilometer 62. Seperti apa di sana lalu lintasnya? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk situasi pada sore hari ini yang merupakan 7 hari setelah Lebaran begitu, suasana terlihat kondusif atau ramai lancar di ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di tempat saya berada saat ini adalah kilometer 62 yang berada di wilayah Kerawang. Untuk sore hari ini memang sudah tidak terlihat kepadatan seperti pada Jumat kemarin, di mana kemarin memang terlihat kepadatan kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta. Untuk sore hari ini kepadatan tersebut sudah tidak terlihat seperti yang terlihat di belakang saya. Kondisinya sudah ramai lancar begitu. Kendaraan sudah dapat melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jakarta. Untuk biarpun tidak adanya kepadatan, namun sistem kontraflow di lajur A tetap diberlakukan dengan menggunakan satu lajur begitu David. Untuk sisa pemudik yang belum kembali ke arah Jakarta memang diperkirakan masih ada sekitar 42% begitu menurut keterangan dari Kokor Lantas sendiri. Untuk 42% ini diperkirakan akan kembali menuju ke Jakarta melewati ruas tol Jakarta Cikampek di 2 hari terakhir, yaitu pada hari ini Sabtu dan juga pada 29 Maret esok atau hari Minggu besok, sebelum nantinya di hari Senin para pemudik ataupun para warga masyarakat di Jabodetabek kembali beraktivitas mulai dari sekolah ataupun bekerja seperti biasanya. Untuk rest area sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini memang kondisinya juga
tidak jauh berbeda dengan kondisi lalu lintas di ruas tol. Jika kemarin sempat mengalami ramai atau padat begitu, pada sore hari ini memang kondisinya sudah berangsur-angsur sepi dari kendaraan para pemudik di sore hari ini. Untuk para pemudik yang masih kembali melintasi ruas tol Jakarta Cikampek diharapkan tetap berhati-hati dan juga menjaga kondisi badan dan memanfaatkan rest area yang ada di sekitaran ruas tol Jakarta Cikampek jika merasa kelelahan ataupun kendaraannya mengalami masalah, dan juga terus melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk sementara yang saya dapat laporkan, kembali ke Anda, David. Ya baik, yang penting adalah istirahat yang cukup. Terima kasih Stefan Patinama dan Amri Narida dari Kali Kangkung. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, kita bicara soal evaluasi kecelakaan ini. Sinergi lintas sektor dan efektivitas rekayasa lalu lintas berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan hingga 30% lebih selama periode arus mudik dan juga balik Idul Fitri 2026. Dan berdasarkan evaluasi operasi ketupat, jumlah peristiwa kecelakaan menurun 5,3% dengan tingkat fatalitas korban yang menyusut tajam sebesar 30,4%. Sebagai wujud kehadiran negara, Jasara Harja telah menyalurkan santunan sebesar 11,9 miliar rupiah kepada korban maupun ahli waris secara tepat dan cepat. Meski angka kecelakaan menurun, perhatian kini difokuskan pada jalur non-tol yang masih didominasi kendaraan roda 2 guna menekan risiko di sisi periode arus balik. Ya, alhamdulillah di Cipali sudah terkendali semuanya, termasuk juga di rest area juga terkendali, termasuk juga di kilometer 70 hingga kilometer 55 pagi kita bikin kontraflow 1 lajur, menjelang sore kita tambah 1 lajur lagi, dan malam ini pagi ini tadi rekan tahu sudah clearance, jadi sudah tidak kita lakukan kontraflow karena sudah mulai landai. Namun demikian kami juga persiapan besok pagi. Jadi one way tahap pertama dan tahap kedua malam ini belum kita cabut, masih kami lanjutkan untuk mempersiapkan barangkali dini hari ini, pagi ini ada bangkitan arus yang dari... Pemirsa, Anda yang akan kembali ke kota asal usai libur lebaran, pastikan kondisi fisik benar-benar prima. Gara-gara sopir mengantuk, rombongan pemudik asal Gresik menabrak pohon. 5 orang dilarikan ke rumah sakit. Kendaraan rombongan pemudik yang hendak bersilaturahmi ini menabrak pohon di Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek parah dan 5 penumpang pemudik asal Gresik luka-luka setelah terlempar ke aspal. Dugaan awal, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk hingga oleng dan menabrak pohon. Para korban dilarikan ke RSUD Jombang menggunakan 4 ambulans dan kini masih dalam perawatan intensif. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Puncak arus balik stasiun Cirebon ramai oleh pemudik yang kembali usai libur lebaran. Sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Hingga Sabtu malam, sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kebanyakan calon penumpang telah melakukan pembelian tiket sejak jauh-jauh hari. Untuk tiket dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya hanya tersedia di tanggal 23 Maret dan 1 April mendatang dengan ketersediaan di bawah 2.000 tiket lagi. Jumlah penumpang di masa arus balik ini alhamdulillah cukup tinggi ya. Dari semenjak H+2 hingga hari ini sudah 71.000 penumpang yang naik dari stasiun di wilayah 23 Cirebon. Kalau untuk secara total dari masa awal angkutan lebaran dari tanggal 11 hingga hari ini ada 133.000 penumpang, dan ini mengalami kenaikan dibanding dari tahun lalu sebesar 12%. Humas PT KAI Daop 3 Cirebon menghimbau agar para calon penumpang bisa memperhatikan jam kedatangan ke stasiun setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, stasiun Senen ramai dipadati penumpang yang hendak berangkat ke sejumlah kota maupun penumpang kembali ke Jakarta.
Puncak arus balik lebaran gelombang kedua hari ini, stasiun Pasar Senen masih dipadati ribuan penumpang. Untuk penumpang yang kembali ke Jakarta tercatat sekitar 18.700 orang atau lebih tinggi ketimbang arus balik gelombang pertama Selasa lalu. Sementara penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga tercatat 13 ribuan, masih tinggi atau belum kembali ke angka normal. Ini artinya masih banyak penumpang yang berangkat menuju sejumlah kota di Jawa. Puncak arus balik lebaran penumpang padati area kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sejak Sabtu pagi. Mereka kembali hari ini karena akan kembali beraktivitas pada Senin mendatang. Ya, puncak arus balik gelombang kedua juga terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sejak pagi tadi. Dan data pengelola bandara sebanyak 187.000 orang tiba dari berbagai kota di Indonesia. Rata-rata merupakan keluarga yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur lebaran. Peningkatan arus balik diprediksi terus terjadi hingga besok, seiring berakhirnya masa libur lebaran dan dimulainya hari kerja serta hari sekolah per Senin. Selain di terminal kedatangan, jumlah penumpang berangkat juga masih relatif tinggi dibanding hari biasanya. Ada Bandungnya travel, taksi boleh silakan. Gelombang kedua puncak arus balik di kilometer 260B Brebes, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Kondisi rekayasa lalu lintas one way telah diberlakukan mulai kilometer 263 hingga kilometer 70 dan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ditujukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua. Jalur pun terpantau ramai lancar. Pengendara diimbau untuk beristirahat sejenak di rest area terdekat bila sudah mulai merasa lelah. Pasalnya cuaca yang panas dan tidak menentu seringkali membuat pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Memasuki puncak arus balik lebaran 2026, kondisi di Pelabuhan Bakauheni hingga saat ini terpantau normal. Kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau lancar. Kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa dapat langsung masuk ke area pelabuhan tanpa hambatan berarti. Meski demikian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang diperkirakan akan terjadi seiring berakhirnya masa libur lebaran. Dan berdasarkan data pada hari sebelumnya, dalam kurun waktu 20 jam, tercatat sebanyak 45.000 penumpang dan 11.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Ya, puncak arus balik lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung diprediksi akan terjadi pada malam ini. Dan informasinya akan disampaikan oleh Salam Pulungan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik lebaran 2026 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan saat arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana juga akan ada seperti delaying system dan juga buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B dan juga 49B, di mana pada titik rest area tersebut nantinya aparat pihak kepolisian akan memberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan yang belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan, ini akan diberikan stiker berwarna merah sehingga arus lalu lintas ini bisa terkendali dengan aman dan juga ini bisa meminimalisir adanya kepadatan arus lalu lintas ketika mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan untuk single tarif sendiri nantinya juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang sehingga kendaraan ini tidak bisa memilih untuk masuk ke dermaga eksekutif ataupun juga reguler. Nantinya akan ada petugas di lapangan yang mengatur arus lalu lintas yang akan memasuki ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi hingga hari esok 29 Maret 2026. Dari Bakauheni Lampung, Salam Pulungan, Suryali Santoso, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Untuk memantau arus lalu lintas di jalur Gentong, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Muharlino. Selamat sore, Muharlino. Apakah jalur Gentong kembali ramai sore ini?
Selamat sore David dan juga pemirsa, memasuki masa puncak arus balik tahap kedua. Situasi lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini memang terpantau masih dalam kondisi normal, dan sejak pagi, berdasarkan pemantauan kami sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang tidak nampak adanya lonjakan serta kenaikan dari kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung, begitupun arah sebaliknya, yang mana memang untuk prediksi untuk adanya peningkatan kendaraan atau lonjakan kendaraan di Lingkar Gentong ini sendiri diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tahap kedua, yakni pada hari ini sampai dengan esok pada tanggal 29 Maret mendatang. Namun sampai dengan sore hari ini kondisi lalu lintas di Lingkar Gentong masih nampak ramai lancar dan juga masih dalam kondisi normal, David. Dan perlu kami himbau juga untuk mengantisipasi keterangan dari pihak kepolisian, yakni dari Kapolres Tasikmalaya Kota, yang mengatakan jika memang nanti di jalur selatan Lingkar Gentong ini memang akan terjadi, diprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan khususnya di tanggal 28 hari ini dan juga sampai dengan tanggal 29 esok hari, yang mana hal tersebut bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah. Dan memang meskipun David dan juga pemirsa, meskipun kondisi di jalur selatan Lingkar Gentong ini masih terpantau normal dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat, namun pihak kepolisian masih tetap bersiaga begitu untuk mengantisipasi jika terjadi nanti lonjakan kendaraan pada malam hari sampai dengan esok hari. Pihak kepolisian juga terus memantau kondisi lalu lintas di Lingkar Gentong ini sendiri dan serta menyiagakan sejumlah personilnya di titik-titik rawan kemacetan. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika lonjakan terjadi secara tiba-tiba begitu, David. Dan untuk itu selain informasi kemacetan juga kami menghimbau agar nanti jika terjadi kemacetan begitu di jalur selatan Lingkar Gentong, khususnya pada malam hari sampai dengan esok hari, ini kendaraan yang melintas dihimbau untuk tidak terlalu fokus ke jalur utama Lingkar Gentong, melainkan ada juga jalur alternatif yang bisa dilalui jika nanti terjadi kemacetan, yakni melalui jalur Tasikmalaya Ciamis maksud kami, Tasikmalaya, melalui jalur Sukaresik yang menghubungkan daerah Tasikmalaya hingga ke daerah Garut dan juga Bandung jika nanti terjadi kemacetan di wilayah Lingkar Gentong. Dan untuk mengantisipasi jika terjadi nanti malam hari sampai dengan esok hari, pihak kepolisian juga telah akan menggunakan skema rekayasa lalu lintas, yang mana hal tersebut sudah diterapkan pada puncak arus mudik tahap pertama, yakni memberlakukan sistem buka tutup jalur, kemudian memberlakukan sistem satu arah atau one way khususnya dari arah Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Dan kami himbau juga untuk para masyarakat agar yang melintas di Lingkar Gentong ini untuk berhati-hati, mengingat jalur atau medan jalan di jalur Lingkar Gentong ini cukup ekstrim begitu, dan kemudian untuk memperhatikan kondisi cuaca yang mana saat ini cuaca setengah diguyur hujan yang cukup deras sejak siang tadi. Jadi ini perlu dihimbau bagi warga agar berhati-hati serta waspada yang akan melintasi jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Kembali ke David. Baik, Muharlino, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap tanpa bawa oleh-oleh tentunya. Dari Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh bakpia hingga daster 50 ribuan di Pasar Beringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Beringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cindera mata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Beringharjo, keliling-keliling lihat batik nih kalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat mas, kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya.
Kepadatan pengunjung di Pasar Beringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Beringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan memadati wisata rakyat Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beragam wahana permainan hingga kebun binatang mini diserbu pengunjung. Di penghujung libur lebaran, warga masih memadati tempat wisata rakyat Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jumlah pengunjung membludak memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Cukup membayar Rp11.000 saja pengunjung bisa menikmati beragam wahana permainan. Pengelola sengaja tidak menaikkan harga tiket saat libur lebaran untuk menarik antusias pengunjung. Sepanjang libur lebaran, setiap hari jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Kepadatan jumlah wisatawan diprediksi terjadi hingga hari Minggu, seiring berakhirnya libur sekolah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekali lagi untuk Anda yang masih dalam kota wisata atau tempat berlibur begitu, Anda bisa belanja oleh-oleh ya. Jangan lupa di Pasar Beringharjo khususnya memang ini ada tersedia oleh-oleh batik yang cukup menawan hati. Anda bisa melihat seperti apa Pasar Beringharjo ini. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, jelang libur lebaran berakhir. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cenderamata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberi kesempatan siapa saja untuk mampir ketika melancong. Wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cenderamata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Dan tidak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menawar harga demi mendapat harga murah. Mampir kalau ada yang cocok. Ya, masih dalam suasana libur lebaran, warga Yogyakarta dan sekitarnya memanfaatkan berlibur ke kebun binatang. Dan menariknya kali ini, pengelola tengah merayakan hari lahir anak gajah yang berhasil menyedot animo ribuan pengunjung. Kemeriahan terjadi di suasana libur lebaran di Kebun Binatang Gembira Loka Kota Yogyakarta. Pasalnya, seekor anak gajah tengah merayakan ulang tahunnya. Ribuan pengunjung antusias menyaksikan langsung edukasi ulang tahun gajah. Mereka berkumpul di depan kandang gajah menyusun tumpeng buah yang nantinya sebagai hadiah gajah. Gajah bernama Arinta merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Pihak pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Arinta ini binatang yang besar, gajah. Kemudian sebagai daya tarik, kritik sosial, kritik kesejahteraan satwanya juga lebih banyak. Sehingga kami akan mencoba menyuguhkan bahwa Gembira Loka ini termasuk satu dari kebun binatang yang ada di Indonesia ini yang sudah mendapat sertifikasi kesejahteraan satwa di tingkat. Tadi seneng nggak ikut ngasih makan gajah? Iya. Senengnya kenapa? Karena gajahnya lucu. Tadi ngasih makan apa aja? Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Baru pertama kali? Sementara itu, jumlah pengunjung di libur lebaran tahun ini meningkat hingga 11.000 per hari. Untuk harga tiket masuk, seharga Rp85.000. Harga ini sudah termasuk wahana gratis kapal katamaran, kereta keliling, dan edukasi satwa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur lebaran, warga Brebes menikmatinya bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata. Purbawahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk lebaran tahun ini, Purba Wahana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka, nyampe H+ ini 3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Israel menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tidak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mobarakeh di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tidak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Konbat serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk, memerintahkan pekerjanya untuk mengevakuasi diri. Garda Revolusi Iran mengumumkan akan melakukan operasi balasan atas serangan terhadap pusat-pusat industri Iran. Sejumlah rudal melintas di langit tepi barat Palestina. Rudal tersebut merupakan peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 yang menyasar wilayah Israel. Ya, dapat Anda saksikan pemirsa rudal milik Iran yang terlihat jelas di langit malam tepi barat Palestina. Rudal-rudal tersebut hanya melintasi wilayah Palestina yang nantinya akan jatuh di wilayah Zionis Israel. Mengacu pada pernyataan Korps Garda Revolusi Iran, rudal tersebut merupakan bagian dari peluncuran gelombang rudal Iran ke-83 dan 84. Merespon serangan tersebut, pemerintah Israel menginstruksikan warga untuk mengamankan diri ke bunker. Setelah melintas di langit tepi barat Palestina, gelombang rudal Iran ke-83 dan 84 menghantam Tel Aviv di Israel pada malam hari. Sedikitnya 1 orang tewas dan 4 orang terluka. Ya pemirsa, inilah detik-detik rudal Iran yang menghantam Tel Aviv dan serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan di permukiman warga. Usai ledakan, petugas darurat dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel langsung dikerahkan ke Tel Aviv untuk menyisir area reruntuhan bangunan di lokasi tersebut. Selama proses evakuasi, sedikitnya 1 orang dilaporkan tewas dan 4 orang terluka. Data terbaru pemerintah Israel, sebanyak 16 warga Israel tewas sejak awal konflik. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Ma'akil di Kfar Reman, Lebanon Selatan dan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil menyerang dan menyergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak konflik. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Bahas konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ya, Jakarta, pertemuan antara dua kepala negara ini berlangsung di Istana Merdeka pada Jumat sore dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 2026, kunjungan Anwar Ibrahim juga membahas kerjasama bilateral. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran juga tak luput dari pembahasan. Demi menjamin kestabilan serta memperkukuh daya tahan ekonomi, Indonesia dan Malaysia bersepakat kerjasama untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. %48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel, sementara itu 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Ya, krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chile, warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantre setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantre sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia.
Perangnya berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang antre. Coba kita lihat sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Ini tuh buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantre di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $3.99. Kemarin $3.49. Mantap. $3.99 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara Rp68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Siapa yang bilang krisis? Ibu kan baru lebaran kemarin kan? Wow, di mana-mana macet. Di semua tempat pada belanja. Jadi, artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat, dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat walaupun belum banyak seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus.
Salah satu upaya menjaga konsumsi energi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Pramono juga menyebut WFH bukan beban dan kendala. DKI Jakarta siap melaksanakan kapan saja asalkan sudah ada peraturan menteri sebagai dasar resmi pelaksanaan kebijakan. Yang pertama untuk work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah Presiden Prabowo Subianto berencana mendorong penggunaan motor dan mobil listrik. Nantinya bensin akan digunakan oleh orang kaya dengan harga mengikuti pasar. Kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Pastikan ketersediaan BBM, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Bahlil memeriksa ketersediaan BBM untuk antisipasi dampak perang di Timur Tengah. Ya, pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Namun masyarakat diminta untuk berhemat energi, terutama gas LPG. Buat apa ini? Ya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya klaim kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya. Jadi gini,
ingat nggak teman-teman, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis, kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah, waktu itu saya berkomunikasi lah dengan atas pertahanan Iran. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus atas itu bilang begini, kami akan balas. Dan informasi tadi Anda bisa saksikan selengkapnya dalam program To The Point aja hanya di Sindo News TV. Dan pemirsa, seorang guru menawarkan jasa seks menyimpang ke muridnya di Depok, Jawa Barat. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Setelah sempat dilaporkan hilang terseret arus, seorang remaja di Pantai Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tim penyelam setelah sehari penuh dilakukan pencarian intensif. Alhamdulillahirabbil alamin, kapendak. Alhamdulillah. Lutfi, remaja berusia 14 tahun yang sempat dilaporkan hilang terseret ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban terseret. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi tersangkut jaring penyekat yang dipasang saat proses pencarian. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Keduanya terseret arus kuat, namun satu korban berhasil diselamatkan. Sementara Lutfi hilang terbawa arus. Tim gabungan melakukan pencarian intensif sepanjang garis pantai, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun tadi siang masih nihil, kita coba lagi di malam hari, kita mengambil jaring atau mengangkat jaring dan alhamdulillah korban ditemukan tersangkut di jaring yang kita pasang. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang tadi pagi terseret tumbang. Maka kami dari kepolisian khususnya Polres Pangandaran malam ini menyerahkan kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata bahari. Disiplin terhadap imbauan keselamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 1 dari 2 remaja yang hanyut di aliran Sungai Silau, Pangkal Asahan, Sumatera Utara, ditemukan tim SAR gabungan. Tangisan ayah korban tak terbendung ketika melihat jasad anaknya yang sudah terbujur kaku. Ayo bang. Patah hati seorang ayah di Asahan, Sumatera Utara tak terbendung saat melihat tubuh putranya terbujur di dalam kantong jenazah. Tangis dari ayah korban pecah mengetahui sang anak telah tiada. Jasad korban ditemukan tim SAR 1 km dari titik korban tenggelam dan hanyut di bawah arus sungai Silo Pangkal titik Kisaran. Petugas mengungkap jasad remaja yang ditemukan adalah 1 dari 2 korban yang dinyatakan hilang. Keduanya dilaporkan hanyut ketika berenang bersama teman-teman mereka. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Sementara itu tim SAR melanjutkan pencarian 1 korban yang masih belum ditemukan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pria diduga mengalami gangguan jiwa nekat membacok seorang warga di sebuah kebun di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Korban yang terluka parah akhirnya meninggal dunia usai sempat dirujuk ke rumah sakit.
Suasana menegangkan terjadi saat penangkapan pelaku pembacokan seorang warga di kebun di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk saat hendak ditangkap. Polisi dan warga sempat kewalahan lantaran pelaku memegang golok dan tombak. Suasana semakin menegangkan saat polisi menggiring pelaku ke mobil patroli karena puluhan warga yang emosi mengamuk dan berupaya memukul pelaku. Sebelumnya korban bernama Lamandi sedang berada di kebun, sementara pelaku terlihat berjalan ke arah kebun dengan memegang sebilah golok dan tombak. Kemudian korban ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok. Korban meninggal dunia usai dirujuk di Rumah Sakit Palagimata, Kota Bau-Bau. Pelapor yang melaporkan kejadian ini mengatakan bahwa awal mulanya saksi ini bersama dengan korban. Setelah itu korban masih melanjutkan kegiatan aktivitas di kebun, kemudian dia pulang. Dalam perjalanan dia lihat terduga pelaku ini berjalan menuju arah kebun itu, dan memang membawa senjata tajam. Jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Wungka, Kabupaten Wakatobi, sementara pelaku ditahan di Polres Wakatobi. Jenazah Alvin Maksal Minawindian yang ditemukan terkubur di kawasan Cikeas dimakamkan di TPU Cilangkap, Cipayung. Sebelum ditemukan tewas, Alvin dilaporkan hilang pada pertengahan Maret. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman Alvin Maksal Minawindian di TPU Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Mama saya. Almarhum dimakamkan setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sempat dilaporkan hilang, keluarga mendapat kabar bahwa Alvin ditemukan tewas terkubur di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor. Menurut ibu korban, polisi telah menangkap 8 orang yang diduga terlibat kematian putranya. Udah ada yang diamankan belum Bu pelakunya Bu? Kalau Sudah 8 orang. Oh 8 orang? Dari berbagai provinsi. Oh, udah diamanin? Tadi disebut tadi. Oke, tapi bilang udah diamanin ya? Sebelumnya pihak keluarga mendatangi RS Polri setelah mendapat kabar Alvin meninggal dunia. Alvin dilaporkan keluarga hilang sejak 11 Maret. Namun pada Rabu kemarin, polisi melaporkan jasad Alvin ditemukan terkubur di kawasan Cikeas, Bogor. Polisi kini terus melakukan penyelidikan, termasuk penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seperti kata pepatah, seorang guru seharusnya digugu dan ditiru. Namun guru yang satu ini tidak layak jadi panutan. Pria asal Depok, Jawa Barat itu terang-terangan menawarkan layanan seks menyimpang ke sejumlah warga, bahkan anak-anak. Video amatir warga merekam seorang pria yang sedang ditangkap warga di perumahan Serua Permai, Pamulang, Tangerang Selatan. Suasana sempat tegang usai warga meluapkan emosi mereka karena pria ini kedapatan menawarkan layanan seks menyimpang. Tidak hanya kepada warga yang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Warga setempat semakin geram ketika mengetahui pelaku berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari selebaran berisi tarif layanan tidak pantas hingga isi percakapan di telepon genggam. Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengidap penyakit kelamin menular sehingga memicu kekhawatiran warga. Tersangka itu membawa obat yang dari pengakuan tersangka pun saya juga sempat videoin. Lah saya tanya itu obat untuk apa? Memang obat untuk HIV. Lah sejak kapan dia terkena, itulah pengakuan dari pelaku tersebut dari tahun 2014 tersebut sejak dia melakukan istilahnya perbuatan tersebut gitu. Kasus ini kini ditangani Polsek Pamulang dan pelaku dipanggil untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan portal di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.